Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Para pemirsa dan segenap mahasiswa khususnya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya sehat ya. Semuanya selamat dari segala macam penyakit dan virus sehingga tetap bisa bahagia. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali untuk melanjutkan kuliah kita, kuliah metodologi studi Islam. Hari ini kita akan membicarakan tentang pendekatan antropologi dalam studi Islam. Para pemirsa, ada seorang yang berasal dari Kanada, seorang peneliti namanya Dan Gibson. Dia ini bukan dosen, bukan pula akademisi, tetapi dia sangat tertarik dengan dunia Timur Tengah. Dia ini seorang petualang, ya, semacam Indiana Jones kalau dalam film itu, yang menghabiskan waktu kurang lebih 30 tahun untuk melakukan petualangan di Timur Tengah. Dia bergaul dengan masyarakat sana, bahkan hidup dengan orang-orang Badui dan meneliti sejarah-sejarah kuno kota-kota di Timur Tengah. Salah satu hasil penelitiannya mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu tidak dilahirkan di Makkah. Dengan begitu Islam ya, itu turunnya tidak di Makkah. Karena menurut catatan dia bahwa nama Makkah ya, dalam sejarah bangsa-bangsa kuno itu tidak pernah ditemukan. Penelitian ini ramai dibicarakan dan mengguncang dunia Islam. Apa alasannya dia mengatakan seperti itu? Yang pertama, dia sudah meneliti teks-teks Al-Quran dan hadis. Ya, dalam Al-Quran bahkan nama Makkah itu hanya disebutkan satu kali. Ya, selain itu tidak disebutkan dengan nama asli Makkah, ya, tapi disebutkan dengan nama-nama julukan seperti Ummul Qura, kemudian Bakkah. Tetapi Al-Quran sendiri hanya menyebutkan kata Makkah itu satu kali saja. Nah, dengan teks-teks itu termasuk meneliti hadis dan meneliti buku-buku sejarah Islam termasuk sejarah yang dikarang oleh Ibn Hisham. Kemudian dia melakukan penelitian arkeologis. Ya, dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam kitab sejarah itu diterangkan bahwa Makkah adalah kota yang sangat maju, kota yang dikelilingi oleh tembok-tembok besar, artinya rumah-rumah besar. Ya, di sana subur karena mengalir air, ya, banyak rerumputan dan banyak buah-buahan. Itu keterangan dalam Al-Quran maupun hadis dan kitab-kitab sejarah. Tetapi menurut penelitian dia, secara arkeologis ya, dia tidak pernah menemukan jejak-jejak itu di kota Makkah. Ya. Seperti kamu ketahui, Makkah saat ini adalah kota yang tandus, tidak bisa ditanami. Ya. Begitu pula dia tidak menemukan situs-situs atau bukti-bukti sejarah di masa lalu yang membuktikan bahwa Makkah itu adalah kota yang subur. Sementara teks-teks sejarah, termasuk Al-Quran hadis, ini mengatakan bahwa Makkah adalah kota yang subur, yang dipenuhi pepohonan, rerumputan, bahkan buah-buahan. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, dia juga meneliti buku-buku sejarah bangsa-bangsa di sekitar kota Makkah dan meneliti peta kota-kota masa lalu. Dan di situ tidak pernah ditemukan kota yang namanya Makkah. Ya, sebelum Islam tidak ada nama kota Makkah, bahkan 100 tahun setelah Islam turun itu dalam teks-teks sejarah bangsa-bangsa kuno tidak ditemukan nama Makkah. Yang ketiga, dikatakan dalam beberapa hadis bahwa Makkah adalah kota perdagangan. Makkah itu adalah jalur yang dilalui oleh para pedagang dari berbagai negara, dari berbagai daerah. Itu juga tidak pernah ditemukan jejak-jejak arkeologis yang membuktikan bahwa Mekah adalah pusat perdagangan.
Bahkan kalau dibuktikan dengan peta, dia meneliti masalah ini menggunakan GPS, menggunakan peta-peta lama. Ketika diurutkan jalurnya, jalur yang dilalui oleh para pedagang bangsa Arab itu, ternyata para pedagang itu tidak pernah melewati Makkah. Padahal keterangan sejarah yang sekarang kita yakini Makkah adalah kota perdagangan yang dilewati oleh para pedagang. Nah, alasan yang terakhir, dia juga melakukan penelitian terhadap masjid-masjid kuno. Di antaranya adalah Masjid Qiblatain. Kemudian Masjid Sa'ad bin Abi Waqqas di Cina dan beberapa masjid-masjid kuno yang ada di Timur Tengah. Dia mengurutkan kiblat dari masjid-masjid tersebut. Dan ternyata ini yang cukup mencengangkan bahwa kiblat dari masjid-masjid itu semuanya tidak mengarah ke Mekah, tidak mengarah ke Ka'bah saat ini, tetapi justru mengarah ke kota yang lain, yaitu kota Petra di Yordania. Maka dia menyimpulkan bahwa kedatangan Islam, lahirnya Nabi Muhammad, secara arkeologis dengan bukti-bukti arkeologis yang dia gali, yang dia teliti selama 30 tahun itu, tidaklah di Mekah seperti yang diyakini oleh umat Islam, tetapi kiblat umat Islam, kedatangan Islam, lahirnya Nabi Muhammad itu di Petra, di Yordania. Nah, lalu mengapa kiblat umat Islam itu kenyataannya ada di Mekah sekarang ini? Nah, dan Gibson memberikan sebuah tesis bahwa kiblat umat Islam yang awalnya ada di Petra kemudian pindah ke Makkah itu karena ada peperangan, sehingga karena peperangan itu Ka'bah dipindah ke Makkah, kiblat umat Islam otomatis juga pindah ke Makkah. Benar atau tidak teori yang dibangun oleh Dan Gibson itu, wallahu a'lam. Tetapi yang jelas bagi kita sebagai seorang muslim, kita punya kewajiban untuk membantah atau mementahkan teori Dan Gibson itu sesuai dengan keyakinan kita bahwa Ka'bah saat ini yang ada di kota Mekah itu adalah kiblat umat Islam yang sesungguhnya. Nah, sayangnya sampai saat ini tidak ada satupun peneliti dari kalangan Islam yang mampu membantah teori tersebut. Ada yang mencoba untuk mementahkan teori itu, akan tetapi dasar yang digunakan adalah teks sejarah, teks keagamaan, yang mana tentu itu tidak match, tidak relevan. Karena untuk membantah teori Dan Gibson itu, maka seharusnya bantahannya juga berupa hasil penelitian arkeologis, karena Dan Gibson meneliti itu dengan dasar arkeologi. Maka bantahan itu sangat tidak relevan. Sehingga ini menjadi tantangan bagi umat Islam agar mampu membuktikan bahwa kiblat umat Islam saat ini adalah kiblat yang sudah benar, tidak seperti yang diteorisasikan oleh Dan Gibson. Nah, untuk video penjelasan Dan Gibson, dia sudah membuat sebuah film dokumenter yang diupload di YouTube, dan beberapa sudah ada subtitlenya dalam bahasa Indonesia. Kamu bisa mengakses sendiri video tersebut dan silahkan diamati, dicermati hasil penelitian Dan Gibson. Dia juga sudah menerbitkan beberapa buku, yang intinya bahwa mengulas sejarah kota-kota kuno dalam Islam. Satu pelajaran penting dari penelitian Dan Gibson ini bahwa pendekatan antropologi, yang di dalamnya termasuk adalah pendekatan arkeologi, ini sangat penting sekali untuk kita terapkan dalam memahami agama Islam. Dengan pendekatan arkeologi itu kita akan mampu untuk melihat bagaimana
karakteristik masyarakat Muslim, ya, bagaimana sejarah yang ada di masa lalu dengan dasar bukti-bukti arkeologis, benda-benda bersejarah, ya, prasasti-prasasti, teks-teks, kemudian tempat-tempat bersejarah, itu adalah sumber-sumber penelitian arkeologis. Nah, yang lebih penting lagi bahwa jika kita mampu untuk melakukan penelitian secara arkeologis itu, maka tentu saja tidak akan terjadi, ya, teori-teori seperti yang dibangun oleh Dan Gibson itu. Dan Gibson berbicara seperti itu karena memang kita sebagai umat Islam ini miskin peneliti arkeologi. Ya, kita tidak punya seorang ahli arkeologi yang handal yang mampu membantah teori-teori yang dicetuskan oleh para sarjana barat. Sehingga ya, sekali lagi bahwa ajaran agama kita ini di mata mereka ini diragukan. Ya, diragukan keasliannya. Nah, ada yang menganggap bahwa Dan Gibson ini adalah seorang misionaris. Misionaris itu orang barat atau orang non-muslim yang sengaja melakukan penelitian untuk menghancurkan Islam atau untuk menggoyang eksistensi Islam. Tapi menurut saya apapun motifnya, apapun dasar yang dilakukan, dasar penelitian itu, ya, selama penelitian itu dilakukan sesuai prosedur, ya, sesuai metode ilmiah, maka secara ilmiah hasil penelitian itu sah dan bisa diterima secara akademik. Sehingga teori Dan Gibson ini ya mau tidak mau memang harus kita terima meskipun kita tidak percaya. Penelitian ini memberikan pelajaran penting, ya, bagi kita generasi yang ada sekarang ini untuk lebih hati-hati, lebih menaruh perhatian terhadap studi-studi arkeologis dengan cara, ya, melestarikan peninggalan-peninggalan sejarah yang ada, apalagi bagi umat Islam yang berada di pusat-pusat ajaran Islam seperti di Makkah, Madinah dan sekitarnya. Jika itu tidak dilakukan, masyarakat Islam abai dengan peninggalan itu, maka bukan tidak mungkin Dan Gibson yang lain akan muncul dan mempertanyakan otentisitas Islam sebagai sebuah agama. Ya, sudah sering saya sampaikan bahwa peninggalan sejarah itu harus dijaga karena itu adalah bukti adanya Islam sebagai agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan agama yang dibuat-buat, bukan agama yang ada dari manusia. Nah, untuk membuktikan itu maka peninggalan sejarah harus tetap ada, harus dilestarikan karena itu adalah bukti yang valid yang menegaskan bahwa Islam bukan agama fiktif, bukan agama mitos, tapi Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah kepada Muhammad yang ada dalam lintasan sejarah manusia. Saya kira itu untuk pengantar kuliah hari ini. Nanti bisa dicermati dan disimak lebih jauh tentang teori yang dibangun oleh Dan Gibson di YouTube, dan ada buku-bukunya juga yang beredar di internet. Saya kira itu, saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.